semua, perkenalkan saya Maria Priscilia Cynthia Gampur sebagai moderator dari kelompok 9. Nah, kali ini kami akan membahas materi mengenai sejarah hukum media di Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Igel Abdirasi. Nama lengkap saya Andrianto Mainuja Yakubus Jelahut. Saya Vina Purnamasari. Saya Rifani Hafiza. Saya William Vicky Finvial. Dan saya Aldo Rinaldi Manape. Baik, itu dia perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh teman Igel sebagai pemateri pertama. Pembahasan pokok atau pembahasan utama kita di sini adalah sejarah hukum media di Indonesia. Nah, dalam sejarah hukum media di Indonesia, jika dilihat dari sifat peraturannya, maka terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dan dibagi lagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah periode sensor preventif. Pada periode ini, setiap karya cetak diwajibkan untuk disortir terlebih dahulu. Disortir mana yang melanggar aturan dan juga disortir mana yang tidak melanggar aturan. Pada periode ini juga, setiap karya cetak harus mendapatkan surat izin terbit dari para penerbit saja. Pada periode ini juga dibagi lagi menjadi 2 masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan juga masa penjajahan Jepang. Masa yang pertama adalah masa penjajahan Belanda. Sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum yang bersifat sensor preventif media yang pertama di Indonesia. Dan tepatnya pada zaman Hindia Belanda, yaitu berlakunya Reglement of the Drukwerken in Relationship ini tahun 1856 yang mewajibkan semua karya cetak sebelum diterbitkan harus dikirim lebih dahulu kepada Algemeine Sekretariat. Bila aturan ini tidak dipatuhi, maka karya cetak akan disita, bahkan bisa disertai penyegalan. Masa yang berikut adalah masa penjajahan Jepang. Sensor preventif pada masa pendudukan Jepang tercermin pada Undang-Undang Nomor 16 yang menyatakan semua jenis barang cetakan harus mempunyai surat izin terbit. Pelanggaran diancam dengan hukuman 1 tahun penjara. Yang kedua itu periode perizinan. Pada periode ini, hukum media mewajibkan media untuk memperoleh izin terlebih dahulu sebelum menerbitkan medianya. Bila melanggar hukum media, penguasa berhak menutup media ini. Pada periode ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama masa penjajahan Belanda, sensor represif dengan nama hukum Presbredel Ordinantie pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 7 September 1931. Yang kedua adalah masa demokrasi liberal pada tahun 1927 hingga 1966. Pada masa ini, Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer mengeluarkan peraturan KSSD nomor PKM 0110/1956 berisi larangan ancaman terhadap pejabat-pejabat negara. Peraturan Bupati nomor 10 tahun 1960 tentang izin penerbitan surat kabar dan majalah ditandatangani Presiden Soekarno selaku penguasa perang tertinggi menyatakan larangan menerbitkan surat kabar atau majalah tanpa izin. Ketika manifesto politik menjadi haluan negara, muncul TAP MPR nomor 2 MPR 1960 tentang penerangan massa yang merupakan landasan pelaksanaan manipulisasi pers nasional dalam sistem demokrasi terpimpin. Ketentuan ini mengharuskan setiap perusahaan media massa cetak menjadi alat kepentingan pemerintah dan ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memiliki surat izin terbit atau SIT. Kemudian yang kedua yaitu masa Orde Baru. Pada masa ini muncul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sebagai penegasan TAP MPR tersebut yang bersifat mengekang media massa dengan mengharuskannya setiap penerbitan pers mempunyai surat izin usaha penerbitan pers. Mengartikan SIT Permenpen Nomor 1 Tahun 1984 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang mempertegas SIUPP. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode kebebasan pers. Pada periode ini adalah awal pemerintahan Orde Baru. Pers mengalami masa kebebasan dengan dikeluarkannya TAP MPR RI nomor 32 MPRS tahun 1966 tentang pembinaan pers.
yang memberikan pengakuan kebebasan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya melalui pers. TAP MPRS ini menjadi dasar perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan kebebasan dalam artian liberalisme, akan tetapi akibat peristiwa Malari, sistem politik Orde Baru yang demokratis bergeser ke sistem otoriter yang berimbas juga pada hukum media massa. Selanjutnya masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Perubahan gambaran politik yang tajam pada tahun 1998 yang tercermin dalam TAP MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, mengatur jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa. Peran pers pasca reformasi 1998 makin menguat. Pers tidak lagi terkukung oleh SIUPP sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, juga sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi. Euforia kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi ditanggapi dengan banyak diterbitkannya surat kabar atau media, serta didirikannya partai-partai politik. Fenomena euforia kebebasan politik berdampak pada kualitas pelaksanaan kebebasan pers. Dalam realitasnya, keberhasilan gerakan reformasi membawa pengaruh pada kekuasaan pemerintah jauh berkurang. Terbitnya Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September 1999 dirasakan membawa dampak positif bagi perusahaan pers. Dalam ketentuan ini, dengan tegas diatur mengenai penghapusannya penyensoran, pelarangan penyiaran, dan masalah pemberedelan. Baik, terakhir mengenai kesimpulan kelompok kami bahwa media massa berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan lembaga sosial lainnya, di mana dalam keadaan seperti ini, media memiliki regulasi atau yang disebut sebagai hukum media yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Hukum media di Indonesia telah melewati proses yang panjang, mulai dari aturan yang mewajibkan setiap karya cetak untuk memiliki izin, hingga hukum media yang sekarang di mana kita sudah bebas untuk menyampaikan pendapat melalui media massa. Tentunya kebebasan berpendapat yang dimaksud adalah kebebasan berpendapat yang dapat kita pertanggungjawabkan. Oke teman-teman, itu dia video pembahasan dari kelompok kami mengenai materi sejarah hukum media di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.